Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Darmawan dari kelas 11 Farmasi SMK MVP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suspensi. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 5, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Sesuai sifatnya, partikel yang terdapat dalam suspensi dapat mengendap pada dasar wadah bila didiamkan. Hal ini dapat mempermudah pengerasan dan pemadatan, sehingga sulit terdispersi kembali, walaupun dengan pengocokan. Cara untuk mengatasi masalah tersebut dengan ditambahkan zat yang sesuai untuk meningkatkan kekentalan dan bentuk gel suspensi, seperti tanah liat, surfaktan, poliol, polimer, atau gula. Macam-macam suspensi. Berdasarkan cara pemakaiannya, suspensi dibagi dua jenis, yaitu 1. Suspensi yang siap digunakan, dan 2. Suspensi yang berupa campuran padat yang harus dikonstitusikan terlebih dahulu dengan pembawa yang sesuai segera sebelum digunakan. Sediaan ini disebut untuk suspensi oral, dry suspensi, suspensi kering, atau suspensi rekonstitusi atau terkonstitusi. Umumnya digunakan untuk antibiotik yang tidak stabil dalam bentuk cairan untuk waktu penyimpanan yang lama, dan dibuat dengan komponen lain seperti pensuspensi, pewarna, pemanis, dan pengaroma. Sehingga bila sediaan ini akan diserahkan kepada pasien, peracik obat tinggal menambahkan sejumlah air pembawa dan mengocok campuran sampai homogen. Pada etiket harus tertera volume cairan pembawa yang diperlukan, dan sebelum digunakan dilarutkan atau disuspensikan dahulu dalam cairan pembawa. Berdasarkan cara penggunaannya, suspensi dibagi menjadi 4, yaitu suspensi oral, suspensi topikal, suspensi tetes telinga, dan suspensi obat mata. Suspensi oral adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Suspensi topikal adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. Beberapa suspensi diberi etiket Lotio. Lotio dapat berbentuk larutan atau emulsi dan dalam formula sering ditambah etanol 90% untuk mempercepat proses pengeringan dan memberikan efek pendinginan serta gliserol untuk menjaga kelembapan kulit. Karakteristik Lotio harus mudah menyebar pada area kulit pada waktu dipakai, tetapi tidak mudah mengalir dan harus cepat kering untuk membentuk lapisan pelindung. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3, bahan pensuspensinya adalah sorbitan, polisorbat, atau surfaktan lainnya yang cocok. Suspensi obat mata atau suspensi oftalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian mata. Obat dalamnya harus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi dan goresan pada kornea. Suspensi ini tidak boleh digunakan jika massa mengeras atau terjadi penggumpalan. Stabilitas suspensi. Partikel yang mengendap ada kemungkinan dapat saling melekat oleh sesuatu kekuatan untuk membentuk agregat dan selanjutnya membentuk compacted cake, dan peristiwa ini disebut caking. Stabilitas. Faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi dibagi menjadi 4, yaitu ukuran partikel, kekentalan, konsentrasi, dan sifat atau muatan partikel. Ukuran partikel berbanding terbalik dengan luas penampang, sedangkan antara luas penampang dengan daya tekan ke atas merupakan hubungan linear. Artinya dalam volume yang sama semakin kecil ukuran partikel semakin besar luas penampangnya, sehingga daya tekan ke atas cairan akan semakin besar. Hal tersebut menyebabkan gerakan partikel untuk mengendap semakin lambat atau memperkecil kecepatan air sehingga partikel suspensi tidak mudah mengendap. Untuk itu dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel dengan menggunakan pertolongan mixer, homogenizer, colloid mill, dan mortil. Kekentalan atau viskositas. Semakin kental suatu cairan atau suspensi, kecepatan cairannya akan semakin turun, dan proses pembentukan endapan akan lambat. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 5, suspensi dapat mengandung zat yang sesuai untuk meningkatkan kekentalan, tetapi perlu diingat bahwa kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi, agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Hubungan antara kekentalan suspensi dan kecepatan aliran dapat dijelaskan dengan hukum Stokes.
Jumlah partikel atau konsentrasi. Semakin besar konsentrasi partikel suspensi, maka semakin cepat mengendap. Sayangnya jumlah partikel ini tidak bisa diubah dan merupakan faktor tetap, karena konsentrasi obat ditentukan oleh dokter sesuai jumlah dosis tersebut. Sifat atau muatan partikel. Dalam suatu suspensi, kemungkinan besar terdiri dari beberapa campuran bahan yang sifatnya tidak selalu sama. Dengan demikian, ada kemungkinan terjadi interaksi antar bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang sukar larut dalam cairan tersebut. Jumlah penilaian stabilitas suspensi dibagi menjadi 4, yaitu volume sedimentasi. Suatu rasio dari volume sedimentasi akhir VO terhadap volume mula-mula dari suspensi VO sebelum mengendap. F sama dengan VO per VO. Derajat flokulasi. Suatu rasio volume sedimen akhir dari suspensi flokulasi VO terhadap volume sedimen akhir suspensi deflokulasi VOC. Derajat flokulasi VO per VOC. Metode rheologi berhubungan dengan faktor sedimentasi dan dispersibilitas, membantu menentukan perilaku pengendapan, mengatur vehikel dan susunan partikel untuk tujuan perbandingan. Perubahan ukuran partikel digunakan cara freestyle clicking, yaitu temperatur diturunkan sampai titik beku, lalu dinaikkan sampai mencair kembali. Dengan cara ini dapat dilihat pertumbuhan kristal yang pokok menjadi tidak terjadi perubahan ukuran partikel dan sifat kristal. Metode bahan pensuspensi dan suspending agent. 1. Bahan pensuspensi dari alam. Bahan ini sering disebut gom atau hidrokoloid. Gom dapat larut atau mengembang atau mengikat air, sehingga campuran tersebut membentuk mucilago atau lendir. Dengan terbentuknya mucilago, maka viskositas cairan tersebut bertambah dan akan menambah stabilitas suspensi. Kekentalan mucilago sangat dipengaruhi oleh panas, pH, dan proses fermentasi bakteri. Golongan gom. Gumi Asaceae atau PGA, eksudat yang diperoleh dari tanaman Acacia Senegal, dapat larut dalam air, tidak larut dalam alkohol dan bersifat asam. Chondrus diperoleh dari tanaman Chondrus crispus atau Gigardia mammillaria, dapat larut dalam air, tidak larut dalam alkohol dan bersifat alkali. Teragasan, eksudat kering dari tanaman Astragalus gumnifera, Labilardiere atau spesies lainnya. Algin diperoleh dari beberapa spesies ganggang laut. Algin merupakan senyawa organik yang mudah mengalami fermentasi bakteri, sehingga suspensi membutuhkan pengawet. Golongan bukan gom. Tanah liat seperti bentonit, hektorit, dan vigum. Jika dimasukkan ke dalam air akan mengembang, dan jika dibiarkan akan membentuk massa semi padat yang mudah berubah menjadi cair jika dilakukan penggojokan. 2. Bahan suspensi sintetis. Derivat selulosa. Zat yang termasuk derivat selulosa adalah metil selulosa atau methyl tilos, karboksimetil selulosa atau CMC, hidroksimetil selulosa. Biasanya penamaannya disertai nomor atau angka. Hal ini menunjukkan kemampuannya dalam menambah viskositas suspensi. Semakin besar angkanya berarti kemampuannya semakin tinggi. Organik polimer. Zat yang termasuk organik polimer adalah karbopol 934 atau karbomer. Zat ini berupa serbuk putih bereaksi asam, sedikit larut dalam air, sangat peka terhadap panas dan elektrolit, tidak beracun dan tidak mengiritasi kulit, serta sedikit pemakaiannya. Untuk memperoleh viskositas yang baik diperlukan kadar kurang lebih 1%. Cara pembuatan suspensi dibagi menjadi 2, yaitu metode dispersi, dilakukan dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam medium pendispersi, kemudian baru diencerkan. Dan metode presipitasi, dilakukan dengan cara bahan obat yang akan didispersi diluruskan dahulu dalam pelarut organik, seperti etanol, propylenglikol, dan polyethylenglikol. Setelah larut dalam pelarut organik, kemudian diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air, maka akan terbentuk endapan halus dan tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Cara pembuatan. Perbedaan deflokulasi dan flokulasi. Keadaan partikel deflokulasi terpisah satu dengan yang lain, sedangkan flokulasi merupakan agregat yang bebas. Laju sedimentasi deflokulasi terjadi lambat, masing-masing partikel mengendap terpisah dan ukuran partikel adalah minimal. Flokulasi sedimentasi terjadi cepat. Kecepatan pembentukan sedimen. Deflokulasi sedimen terbentuk lambat, sedangkan flokulasi sedimen terbentuk cepat. Pembentukan cake
Dalam deflokulasi terbentuk kek yang keras dan sukar dispersi lagi, sedangkan dalam flokulasi tidak terbentuk kek yang keras dan padat, endapan mudah terdispersi kembali seperti semula. Wujud atau tampilan suspensi deflokulasi. Wujudnya adalah menyenangkan karena jatuh suspensi dalam waktu relatif lama. Terlihat bahwa ada endapan dan cairan atas berkabut. Sedangkan wujud atau tampilan flokulasi kurang menyenangkan sebab sedimentasi terjadi cepat dan di atasnya terjadi daerah cairan yang jernih dan nyata.